Chapter 1151, Inside and Outside. Sekte Tuan Ling, tolong. Dalam badai salju, selusin pria paruh baya berkerumun di langit dengan kumis dan senyum di wajah mereka. Mereka mengucapkan suara kepada seorang pria tua di sampingnya, kali ini kami menangkap ketika saya tiba di mata-mata Zongzu. Tampaknya ratusan mil garis lintang dan bujur sangat gatal dan tak tertahankan. Sedikit merenung, pria tua itu juga mengerutkan kening, dan menghela nafas berulang kali. Saya pikir dia mengirim utusan khusus, ada rencana rekonsiliasi. Setidaknya dia saat ini berurusan dengan Heavenly Demon Hall, bukan? Tapi bagaimana mungkin masih mati untuk pencuri Beizu saya, sebenarnya dikirim mata-mata itu akan datang? Sekte Master Bu, atau apakah Anda sudah teliti, belum meletakkan kewaspadaan Anda terhadap Zongzu selama bertahun-tahun? Dan memang benar bahwa Anda diizinkan untuk mengambil alih situasi keseluruhan garis pertahanan Beizu? Ling Sekte Master telah memenangkan penghargaan. Apakah ini juga perselingkuhan saya di Sekte Haiyang? Hahaha. Dengan lembut tersenyum, pria paruh baya itu penuh wajah. Itu benar, keduanya adalah suzerains dari Sekte Haiming Beizu, Ling Yuntian dan Sekte Haiyang. Karena kunci untuk berjalan di awan pada waktu itu adalah menyelamatkan semua pejabat tingkat tinggi di Shizu, Ling Yuntian telah mempercayainya selama 100 tahun terakhir. Kelima kasus di Beizu, kecuali daerah-daerah di bawah kendali Haiming Zong, pada dasarnya diserahkan ke Haiyang Zong untuk pengawasan. Ditambah dengan fakta bahwa sektenya berada di dekat perbatasan, masalah pertahanan perbatasan ini sepenuhnya ditangani olehnya. Dalam 100 tahun terakhir, Haiyang Zong juga unggul, tanpa kesalahan, yang tidak dapat membantu Ling Yuntian lebih percaya. Namun, pada saat ini, Zhou Yun secara pribadi berlari untuk memohon kepada Ling Yuntian, mengatakan bahwa ia telah menemukan mata-mata Zongzu, telah memasuki pedalaman. Dan bertanggung jawab atas ketidakefektifannya terhadap pintu. Dia sekarang dalam persidangan, dan ada juga informasi penting tentang pengoperasian Bai Li Jingwei. Setelah mendengar kalimat ini, Ling Yuntian tidak bisa duduk diam segera dan meminta penuntutan. Jadi Walking Cloud dengan cepat membawa Sek Master Ling ke tempat yang bersalju dan bersalju ini, meninggalkannya, dan menangkap mata-mata itu di mana dia akan mendapatkan informasi. Namun, ketika mereka mendarat, yang mereka lihat adalah pemandangan salju putih, belum lagi mata-mata, bahkan bayangan pribadi. Mengernyit sedikit, Ling Yuntian bertanya-tanya sedikit, Sekte Master Bu, bagaimana dengan orang-orang? Iya, bagaimana dengan orang-orang? Matanya berputar, dan awan yang berjalan juga bingung. Tetapi pada saat ini, tawa nyaring terdengar dengan tajam, hahaha. Sekte Master Ling, Anda ingin menemukan mata-mata, bukan di sini? Siu siu siu. 3 semburan udara pecah, dan 3 sosok kuat tiba-tiba muncul di depan semua orang, wajah penuh senyum jahat, menatap mereka dengan jari-jari kaki tinggi, hidung merah anggur. Labu anggur yang tergantung di pinggangnya, dan 2 tegukan dari waktu ke waktu. Ada juga seorang pria muda dengan wajah dingin, dengan tangan kosong, mengambang di angin dan salju. Bai Li Yuyun, kenapa kamu di sini? Murid tidak bisa menahan diri, Ling Yuntian berteriak, Tuan Wang Jian menerobos ke perbatasan Beizu, mengapa tidak ada yang memberitahu? Sentuh. Dengan suara keras, kata-kata Ling Yuntian baru saja jatuh, dan dia segera ditembak dan terbang, tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah merah. Di belakangnya, berjalan di atas awan menatapnya dengan dingin dan terkekeh. Tentu saja itu karena mereka semua dimasukkan oleh saya, jadi tidak ada yang menebaknya. Hahaha, kamu tidak bisa mempercayai matanya. Ling Yuntian mengepalkan giginya dengan erat, jarinya gemetar, dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Yang Tian tersenyum bodoh, dan berjalan Yun Xie untuk menatapnya dengan aneh. Ling Yuntian, saya melihat Anda tidak puas 100 tahun yang lalu. Mengapa Anda Haiming Sekte yang pertama dari 5? Mengapa kita semua harus mendengarkan perintah Anda? Untuk mengetahui, saya juga penguasa sekte. Mengapa ia harus seperti pesek dan penyanjung di belakang pantat Anda? Nah, apakah Anda benar-benar ingin tahu siapa mahakarya 4 negara bagian 100 tahun yang lalu? Katakan, ini aku. Apa kamu? Iya, itu konyol bahwa kamu orang tua masih pintar. Biarkan aku memeriksa pekerjaan rincin ini. Akhirnya, sekte ini keluar sebagai kambing hitam. Itu hanya kekacauan tua seperti kamu. Mengapa kamu memerintah Beizu? Hahaha. Yang Tian tertawa dan berjalan di awan untuk mengejek. Ling Yuntian melihat semua ini, tetapi matanya penuh amarah, dan dia mengertakkan giginya, karena itu masalahnya, mengapa kamu masih menyelamatkan kami? Selamatkan kamu, kamu ingin menjadi cantik. Apakah kamu pikir Lao Su bersedia menyelamatkan kamu? Dengan senyum dingin, berjalan di awan dengan jijik berkata, jika bukan untuk menyelamatkan pilar kerajaan bintang pedang. Leluhur tua dan orang tuanya, Anda perlu komandan senior dari 4 negara ini untuk membiarkan hampir 100 juta kekuatan tempur menghentikan pengepungan, saya tidak akan terganggu kalian. Sejujurnya, tidak ada cara untuk melakukannya. Perdana Menteri Bailey perlu bernegosiasi dengan Anda sebelum Anda bisa hidup.
Kelopak matanya tidak bisa membantu tetapi bergetar sedikit. Ling Yuntian terkejut di dalam hatinya. Ternyata semua ini sudah menjadi situasi dari kain Bai Li Jingwei. Sangat disayangkan bahwa mereka sangat pusing sehingga mereka tidak melihatnya. Dia juga menganggap ambisi anak serigala ini sebagai dermawan penyelamat jiwa, dan memberinya kekuatan pertahanan perbatasan utara. Memikirkan hal ini, Ling Yuntian tiba-tiba menyesali sakit hatinya. Jadi dengan kata lain, ketika Sekte Haiyang Anda diserang oleh Bai Li Yuyu dan hampir menghancurkan sekte, itu juga rencana Bai Li Jingwei? Agar Anda dapat memasuki Sekte Haiming saya dengan lancar? Ini, tidak bisa mandek, wajah Yun Yun menggigil dan pipinya memerah. Tapi dia malu, dan aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bai Li Yuyun mendengarkan, tetapi tidak bisa menahan tawa, hahaha. Sekte Master Ling, Anda salah paham. Sampai baru-baru ini kami bertindak, kami tidak tahu detail Sekte Master Bu, hanya Bai Li Cheng, saat itulah dia tahu identitasnya. Pada saat itu, sebenarnya air yang membasuh kuil Raja Naga, dan Sekte Haiyang memprovokasi Yuyu, dan dia akan diajari. Bahkan jika Sekte Haiyang baik-baik saja, Buzong terutama akan memasuki Sekte Haimingmu. Bukankah ini masalah biasa? Perlu untuk membuat pengorbanan yang begitu besar? Misi awalnya adalah untuk menghancurkan pesona Anda, tapi kemudian semuanya diganggu oleh Zuo Fan, tidak lebih. Mendengar ini, Ling Yuntian segera menjadi jernih, tetapi berjalan di atas awan bahkan lebih memalukan. Ketika saya mengingat adegan tahun itu benar-benar canggung dan sial, jadi saya dengan cepat menyimpang topik, ya, 3 orang dewasa Raja Pedang, sekarang Ling Yuntian ini sudah menang. Sudahkah kita memulai rencana Tuan Perdana Menteri? Ya, yang diinginkan Perdana Menteri adalah kecepatan, pertempuran cepat, dan keputusan cepat. Mengangguk dengan tetap, Bai Li Yuyun segera berkata, sekarang bocah tua Ling Yuntian ditangkap. Dan Sekte Haiming tidak memiliki kepala, kami segera menyerang Sekte Haiming dan menyelesaikan operasi pemenggalan. Kepala 5 sekte dari Sekte Haiming jatuh, dan sekte-sekte lainnya tersebar. Semuanya akan musnah dalam waktu singkat. Jangan lupa, Haiming Zong memiliki 2 tuan, Sui Feng Silao dan Ouyang Changqing. Kami tahu, jadi ada 3 Raja Pedang di pihak kita. Mengangguk dengan jelas. Bai Li Yuyun menatap pemuda dengan 1 tangan dan berkata, Jing Tian, kamu berkelahi dengan Ouyang Evergreen 100 tahun yang lalu, tetapi dia adalah kekalahanmu. Meskipun kamu sekarang memiliki lengan yang patah, kamu harus menghadapinya. Tidak masalah. Jiu Jinxian dan aku akan berurusan dengan 4 Sui Feng tua, dan kami akan membantumu ketika kita menyelesaikan keempat lelaki tua itu. Menghadapi sumur kuno, Bai Li Jingtian perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bisa mengatasinya. Oke, kalau begitu sudah beres. Tuan Bu, persiapkan pasukanmu, temui pasukan kita, bertemu di dalam dan di luar, dan menangkan Beizu. Setelah itu, kamu adalah Raja Beizu. Ya, mengepalkan tinjunya dengan keras, dan berjalan mata Yun Yun dengan pandangan sekilas. Jadi, setelah menipu murid-murid Haiming Zung untuk membuka pesona, 3 Raja Pedang Besar segera bergegas masuk dengan tentara elit Zongzu, membunuh ke segala arah, meratap dan menangis. Bergema di langit. Melarikan diri dari kepala dan melarikan diri, ada aliran tanpa akhir. Namun, tidak peduli bagaimana ketiga Raja Pedang mencari, seolah-olah dunia telah menguap, Ouyang Changqing, Sui Feng Silao dan tuan lainnya telah menghilang dan menghilang. Pada saat yang sama, sekelompok dewa sengit masuk ke keluarga Sangguan di Dongzu, dan orang yang dipimpin adalah seorang wanita. Di sebelahnya adalah sosok yang akrab, Raja Pedang Fei Yun, Sangguan Fei Yun. Leng-leng melirik ke sini, kosong, Sangguan Fei Yun menatap wanita itu dan berkata, Mon Yang, bagaimana dengan keluarga? Mengapa mereka pergi? Ya, aku tidak tahu. Sambil mengerutkan kening. Wanita itu mengertakkan giginya dengan getir, kelompok pembunuh yang membunuh putraku ini benar-benar menyelinap pergi. Apakah kamu tidak terlalu banyak bergerak ketika kamu datang dan ditangkap oleh mata-mata mereka? Dengan tak berdaya memutar matanya, Sangguan Fei Yun menatapnya dengan garang, Sangguan Mon Yang. Kau seperti putramu yang sial, Sangguan Yulin, keberhasilannya tidak cukup. Pria tua itu memimpin tim untuk serangan mendadak, bahkan jika mereka mendengar angin, mereka itu tidak bisa dihapus begitu cepat. Ini Anda, apakah Anda melaporkan secara diam-diam? Saya telah mendengar bahwa anak Yaner sangat baik kepada Anda dalam 100 tahun terakhir, dan saya cukup dapat dipercaya. Itu yang dia rasa bersalah dan berhutang padaku. Ketika dia menjabat tangannya dengan keras, Sangguan Mon Yang berkata dengan marah, mereka membunuh anakku, kebencian ini harus dilaporkan. Bahkan jika mereka berada di bawah tanah, wanita tua itu akan menggali tanah 3 kaki untuk menemukan mereka. 2 sepupu, kau harus bantu aku. Pergi-pergi, dengan tidak sabar melambaikan tangannya, Sangguan Fei Yun menatapnya dengan jijik, rambut panjang, tapi wawasan pendek. Ini adalah acara kerajaan.
Jangan selalu khawatir tentang balas dendam. Mencatat seluruh Dongsu adalah apa yang harus kita lakukan. Kemarilah, sebarkan berita, tidak ada orang di rumah Sangguan, dan naga di Dongsu tidak memiliki kepala. Biarkan tentara kekaisaran menyerang. Mari bekerja sama di dalam dan di luar, dan memenangkan Dongsu dalam 1 minggu. Ya, salah satu tentara pemberita membungkuk, dan turun untuk menyebarkan berita, tetapi mata Sangguan Feiyun penuh semangat. Dongsu King akhirnya menjadi miliknya. Di sisi lain, sama seperti Dongsu dan Beizu, keluarga Murong Nanzu juga ditangkap, pemimpinnya adalah Raja Pedang Naga dan Qingsheng, dan kemudian dengan cepat masuk dan keluar. Dan memenangkan Dongsu dengan petir. Seluruh wilayah, operasi pemenggalan kepala yang direncanakan oleh Baili Jingwei ternyata sangat efektif. Sebagai tanggapan internal, mereka semua adalah pemimpin tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas pertahanan perbatasan masing-masing negara. Mereka dapat membiarkan penguasa Raja Pedang mengambil tentara elit, dan menyelinap ke pedalaman tanpa menyadarinya, dan langsung mengambil pusat komando masing-masing negara. Selama tempat-tempat ini dimenangkan, pasukan negara akan tersebar, dan organisasi tidak akan bisa bertarung. Selain itu, karena ini adalah kasus, tidak memerlukan banyak orang untuk membobol pasukan, sehingga mudah untuk menyembunyikan tubuh. Ketika Anda selesai, Anda harus bekerja sama di dalam dan di luar untuk memusnahkan pasukan musuh. Jadi, sama seperti ini, garis pertahanan perbatasan setara dengan situasi yang salah, dan 3 negara tiba-tiba jatuh. Sisanya, hanya sisi Shizu. Chapter 1152, Operation Demon Temple. Swoosh, 2 suara pecah, dan 2 sosok, 1 hitam dan 1 putih, tiba-tiba muncul di sebuah lembah kecil, Suanglong Supreme yang menunggu untuk melihat. Melihat rumah kayu kecil di bawah, makan malam berjanggut hitam mengerang, dan berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa Nona Luo Meng berhubungan dengan orang-orang dari Baili Jingwei. Apakah tempat ini, menurut berita, itu pasti benar? Mengangguk sedikit, Bai Meizi juga berkata dengan ringan, meskipun aku sudah siap. Sangat disayangkan bahwa Luo Meng benar-benar mengambil langkah ini. Untuk kehidupan Luo Yunhai, ia telah dicampur dengan orang-orang dari Baili Jingwei. Ini untuk mengkhianati seluruh Shizu. Ya, bagaimanapun juga, pengkhianatan Shizu pada akhirnya tidak dapat ditoleransi. Kali ini orang-orang dicuri dan ditangkap. Kurasa mereka punya sesuatu untuk dikatakan. Matanya penuh amarah, dan Blackbeard Supreme menatap dengan cermat semua yang ada di bawah. Pada saat ini, dengan mencicit, pintu pondok kayu terbuka, dan Luo Yunxiang dengan hati-hati keluar dan memandanginya, dan ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia mendapatkan segel di tangannya. Dan dengan dengungan, dia membuka mulut yang sempit dan mengering, diikuti oleh Zhuge Changfeng dan yang lainnya. Mereka juga keluar satu persatu, dan kemudian menyegel simpul. Melihat adegan ini, janggut hitam tertinggi tidak bisa membantu tetapi berkedut mulutnya, dan benci untuk mengatakan, jadilah pencuri, dan juga menggunakan pesona untuk menutup gubuk. Sehingga tidak ada yang bisa menjelajahinya sesuka hati. Pasti ada hantu di gubuk ini, bahwa Zongzu memata-matai, pasti ada di dalam. Kurasa begitu, ayo pergi dan tangkap arus mereka. Sekilas matanya berkedip, dan begitu alis putih tertinggi menginjak kakinya, dia tiba-tiba terbang ke bawah. Blackbeard Supreme mengangguk dan mengikuti dengan cermat. Wow! Kedua sosok itu jatuh lurus dan berhenti di depan Luo Yunxiang dan yang lainnya yang akan pergi, mereka segera mengejutkan semua orang dan terkejut. Melihat ini, 2 maha guru lebih yakin akan keraguan mereka sebelumnya. Dengan sedikit pipi, Luo Yunxiang memandang keduanya dan tidak bisa menahan senyum dengan senyum, 2 Supremes. Mengapa mereka ada di sini, membuat kami takut. Hehehe, tentu saja Anda tidak ingin kita muncul. Bagaimana konspirasi semacam ini bisa terekspos pada siang hari bolong? Dia tersenyum dingin, dan Supreme yang hitam berjenggot dengan sinis mencibir. Mendengar ini, mata Luo Yunxiang berguling-guling, menampakkan pandangan bingung, apa yang dikatakan 2 maha guru? Mengapa saya tidak bisa mengerti? Jika kamu tidak mengerti, aku akan menjelaskannya kepadamu. Meliriknya dengan tajam, alis putih itu dengan sangat mantap berkata, kakakmu sekarang ada di tangan bintang pedang, jadi kau ingin bernegosiasi dengan mereka dan menggunakan metode mengkhianati Shizu untuk mengambil kembali kehidupan Luo Yunhai kembali, benar kan? Rumah kecil ini adalah mata-mata Zongzu kan? Bibir sedikit gemetar, Luo Yunxiang merenung sedikit, tetapi tiba-tiba diucapkan dengan keras, seolah-olah seseorang berdiri di belakang, dan dunia tidak takut, berteriak dengan 2 yang tertinggi. Ya. Aku hanya ingin mengambil kehidupan Yunhai kembali, tidak peduli apa yang Anda bayar, termasuk minat Anda pada Shizu. Tapi apakah itu menyalahkan saya? Saudaraku selalu mengabdi pada Shizu, dan ia telah bekerja keras untuk mengeluh. Kali ini ia sangat menderita. Di tangan saya masih menyalahkan saya karena mengkhianati kepentingan Shizu? Anda menjual kakak saya lebih dulu? Luo Yunxiang, kamu benar-benar pendapat seorang wanita.
Luo Yunhai dijebak oleh Zhongzhu, tetapi tidak oleh kita. Dia mengorbankan dirinya untuk menghindari roh-roh jahat Shizu. Itu adalah kebenaran. Jika kamu melakukan ini sekarang, itu hanya mengisinya dengan ketidakadilan. Bumi, bisakah dia bahagia bahkan jika dia mengambil kembali hidupnya? Kamu bukan adikku, bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak bahagia untuk mengambil kembali kehidupan? Lagi pula, dia tidak berarti bahwa dia harus mati untuk kamu sekelompok orang yang tidak bermoral. Jangan bawa Dai untuk menculiknya sepanjang hari. Berkat keluarga ada di dalam hati, bukan di wajah. Jika keluarga Luo kami diikat dan berduka karena karakter yang begitu lurus, kami mengubahnya hari ini, kami membakar pembunuhan ibunya. Kami mengambilnya ribuan makhluk di Shizu telah mengubah hidup kita, apa yang salah? Hanya kamu yang hidup, kita tidak diizinkan hidup. Luo Yunxiang juga marah, mengutuk keras, dan tiba-tiba ada rasa sakit di hatinya. Janggut tertinggi yang beralis putih gemetar, tetapi dia tidak marah dan melambaikan tangannya dengan ganas, dan berkata dengan marah, hanya wanita dan penjahat yang sulit diangkat. Dan pria tua itu tidak mengenal Anda secara umum. Singkatnya, pria tua itu menangkap mata-mata Zhongzhu di sini hari ini. Anda akan kembali ke Suanglong Yuan bersama kami dan membuatnya jelas di depan pasukan utama di Shizu, Dia mengatakan bahwa Bai Mei Supreme telah mengabaikan mereka. Dia datang ke gubuk dan berteriak, orang-orang di rumah mendengarkan, dan dengan cepat keluar dan menundukkan kepala mereka. Kalau tidak orang tua itu akan menarikmu keluar dan kamu akan menderita. Yo, dua supremasi si Xuanglong Yuan di Shizu, nada yang hebat. Tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet mendominasi raja. Keduanya bergandengan tangan dan menduga ada raja pedang, tetapi tidak ada kentut di Zhongzhu. Yao Wu Yang Wei, benar-benar tidak ada orang di Shizu, hehehe. Ding ding ding. Suara piano yang menyenangkan datang dari pondok, dan sebuah kata yang pahit namun mendominasi tiba-tiba masuk ke telinga semua orang yang hadir. Kedua murid itu tidak bisa menahan diri, dan kedua hati yang paling agung itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian memandangi gubuk di depan mereka, wajah mereka redup dalam sekejap, apa yang kamu? Siapa kamu? Wow, nada merdu piano tiba-tiba berubah menjadi suara nyaring, dan seluruh pondok meledak, dan gas pedang yang tak terlihat langsung menyapu ke arah keduanya. Merasa ketakutan di bawah hatinya, dia merasakan kekuatan ngeri, kedua cepat bergabung dan berubah menjadi kekuatan naga, mendorong maju dengan keras, dan memukul suara keras. Menghalangi kekuatan pedang. Tetapi masih ada beberapa kekuatan pedang, tetapi sudah terlambat untuk menembak lagi. Di satu sisi tubuh, menyikat, 4 atau 5 kekuatan pedang melayang di depannya, lurus selama 9 hari, dan bahkan seluruh kubah langit tidak bisa berhenti gemetar. 7 nada pedang yang tak terlihat, murid-murid tidak bisa berhenti menyusut, dan keduanya berteriak bersama, apakah Anda seorang raja pendekar pedang? Liu Mubai. Suara nyaring piano berubah menjadi suara lembut dan merdu lagi. Liu Mubai tersenyum sedikit dan masih memainkan piano. Itu hanya sudut mulut, tetapi ada warna menghina. Sulit untuk mengatakan, apa yang dikatakan dua maha guru tadi? Biarkan aku keluar, kalau tidak aku akan makan buah lezat. Hahaha. Sekarang aku keluar, buah apa yang kamu rencanakan untuk diberikan kepadaku? Alisnya tidak bisa berhenti bergetar, dan keduanya saling memandang, tiba-tiba terdiam. Saya pikir itu adalah mata-mata kecil, dan seorang raja pedang keluar. Dengan cara ini, mereka berdua hanya bisa menggambar terbaik, dan mereka tidak bisa melakukan apapun jika mereka ingin saling menang. Luo Yunxiang, kamu sangat berani. Sebenarnya menempatkan master pedang di Shizu secara diam-diam, apakah kamu tahu betapa berbahayanya itu? Menatap Luo Yunxiang dengan keras, Bai Beard berseru. Apa-apaan kamu, apa yang kamu lakukan? Dengan sedikit kelopak mata, Luo Yunxiang mengusir bibirnya dan tidak menjawab sama sekali. Qin Sejian Wang tersenyum lembut, dan berkata dengan tenang, sebagai raja pedang, kamu biasanya tidak menembak, itu pasti masalah besar. Dan tujuan kedatangan saya kali ini secara alami tidak akan menjadi pertarungan kecil. Sejujurnya, saya ini di sini untuk mengambil dua pemimpin peringkat pertama. Jika Anda tidak keberatan, tolong serahkan, hahaha. Terserah kamu, mata para murid memadat, dan meskipun kedua orang itu mencibir, mereka segera menyerang 120.000 roh. Dengan sedikit senyum, Qin Sejian Wang ragu-ragu, tentu saja bukan hanya saya. Dengan bantuan keluarga Luo, saya bisa masuk. Tidak bisakah saya membawa lebih banyak orang? Hahaha. Sejujurnya, saya membawa 100 kali ini 10.000 tentara menyelinap ke pedalaman dan menyerang lembaga Sangyong. Selama lembaga Sangyong jatuh, dan kelompok naga Shizu tidak memiliki kepala, mereka akan tersebar. Dua yang tertinggi mengandaikan, berapa lama kita bisa menyelesaikan tindakan ini? 7 hari. Atau lebih pendek. Apa? Tanpa diduga, Suanglong Supreme sangat ketakutan, dan kemudian memandang Luo Yunxiang dengan keras, dan memarahi dengan keras, gadis keluarga Luo. Kamu akan menjadi orang berdosa selamanya. Begitu suara itu jatuh, kedua Supremes tidak lagi merawat yang lain.
Begitu mereka naik, mereka bergegas menuju Suanglong Yuan. Diharapkan sebelum operasi pemenggalan kepala ini, kekuatan Akademi Sangyong akan dipertahankan dan perjuangan Shizu akan dipimpin. Melihat adegan ini, Raja Qin Sejian tidak mengejar, dan masih memainkan piano. Tetapi mereka tidak menunggu keduanya pergi sedikit, dan dengan sentuhan, nyala api emas tiba-tiba meletus, dan keduanya langsung terhalang. Kenapa? Adakah Raja Pedang kedua? Tiba-tiba ngeri, keduanya ketakutan. Tetapi melihat ke depan, mereka melihat sosok yang akrab. Apakah kamu? Iya, ini aku, Tai Qingzong Yelin. Ada dua api emas yang berkedip di matanya. Dan tubuh Yelin juga memancarkan momentum yang kuat, tidak di bawah Raja Qin Sejian. Dengan sedikit senyum, dia mengangguk dan berkata, "Dua Supremes, saya belum melihat Anda untuk waktu yang lama. Keluarga saya ada di pertemuan pribadi di sini, saya mengaturnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran." Dua tuan tertinggi memandang Raja Pedang di belakang mereka, dan kemudian melihat sisik daun di depan mereka, dan semuanya menjadi jelas. Pada saat yang sama, kedua wajah tua itu menjadi semakin ketakutan. Ternyata kamu sengaja menarik orang-orang tua dan dua untuk datang ke sini, untuk mengakhiri kita, dan menyelesaikan pemenggalan ratusan mil. Ya, ini memang arti dari Perdana Menteri Bai Li. Matanya menyipit, hati kedua Supremes tenggelam tanpa sadar, dan mereka putus asa, dan kemudian menatap dalam-dalam pada skala Y. Dengan ekspresi bingung, mengapa kamu menoleh ke Sword Star lagi setelah kamu menghilang selama 100 tahun? Jangan salah paham kedua Mahaguru. Aku belum pernah beralih ke Sword Star. Lalu kamu menghentikan kami. Arti dari Master Hall kami, Heavenly Demon Hall. Dengan sedikit senyum, Yelin menunjukkan senyum misterius. Jangan sembunyikan keduanya, sekarang aku salah satu dari 3 utusan iblis dari Balai Iblis. Ini adalah tindakan Tian The Hall kami, dan itu tidak ada hubungannya dengan Bai Li Jingwei. Mendengar ini, dua tubuh tertinggi terkejut, dan mata mereka tiba-tiba menjadi bingung. Adikmu, Bai Li Jingwei hanya akan menembak, dan sekarang bahkan Heavenly Demon Hall juga akan menembak. Kekuatan terbesar di tanah, dan kekuatan terbesar di bawah tanah, bertindak bersama. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Chapter 1153, Imperial Riots. Malam yang gelap, seperti tinta, menelan langit. Bahkan bintang-bintang dan sinar bulan yang terang benar-benar tertutup, dan tidak ada cahaya yang bisa dilepaskan. Hanya lembah kecil itu, berbaris rapi di kedua sisi, lilin api terang dan gelap, menari tarian aneh. Moon Black Queen High Murder Night, malam ini, ditakdirkan untuk tidak tenang. Seorang pria berjubah hitam dengan pola bintang di punggungnya, wajahnya tersembunyi di balik jubahnya, tetapi tubuhnya yang gemetar jelas menunjukkan kegembiraannya saat ini. Di depannya, ada kerumunan tekanan hitam, semua tersembunyi di bawah jubah hitam, dan dia tidak bisa melihat sisi sekilas. Semua orang berdiri di sana dengan tenang, tanpa suara, senyap seperti hantu. Hanya suara angin yang bertiup di telinga, dan suara lilin yang menyala. Saya tidak tahu kemana harus mengambil segelas anggur, dan orang pertama dengan penuh hormat mengambilnya, memberi hormat ke langit, dan menghadap orang-orang di depan, berteriak. Malam yang gelap telah tiba, akhir dari bintang pedang telah tiba, iblis surgawi naik, hanya iblis surgawi yang naik, hanya tuan istana saya pimpinlah. Heaven Demon Palace menggantikan Sword Star, dan hari-hari menyatukan dunia akhirnya ada di sini. Mengaum-mengaum. Begitu suara itu jatuh, semua orang di bawah ini mengangkat lengan kanannya dan berteriak keras-keras. Setelah 3 klik, dia tenang lagi, berseragam. Sekarang tentara bintang Kekaisaran Pedang menyerang sepanjang jalan, dan interiornya kosong. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk merebut ibu kota kaisar dan menggantinya. Segera setelah itu, pria itu tiba-tiba tampak galak dan dengan serius berkata. Ular itu tidak dapat melakukan tanpa kepala, modal kaisar jatuh, pedang kekacauan bintang, saya menunggu kebangkitan kuartet, dan dunia ada di ujung jari Anda. Kemudian sekarang, menurut tindakan yang telah direncanakan, intersepsi-intersepsi, kejutan serangan, segelas anggur ini akan membuka langit, dan berharap kita sukses di masa depan. Dengan mengatakan itu, pria itu sudah minum gelas dengan kepala di atas, dan kemudian jatuh ke tanah dengan sentuhan keras, melemparkan gelas terpisah. Semua orang di depan, juga mengangkat segelas anggur yang disiapkan terlebih dahulu, membungkuk kepada orang di depannya, dan berteriak, sukses-sukses, Tianmo tak terkalahkan. Bang bang bang. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang juga minum anggur dari gelas, dan kemudian jatuh satu demi satu, suara gelas meledak satu demi satu. Dan mata orang-orang semakin mengungkapkan niat berkelahi yang tak ada habisnya, bersemangat dan tidak bisa dijelaskan. Hari Istana Iblis dari gelap ke terang. Star Demon Master, aku tidak tahu apakah tindakan ini, akankah 5 master dari Raja Dharma ikut? Tiba-tiba, sesosok kurus di barisan depan mengangkat tangannya dengan gemetar, pelan. Meliriknya dengan juling, setan itu membuat kilatan dingin di matanya. Kapan giliranmu untuk campur tangan di Heavenly Demon Hall?
Kepalanya menyusut. Dan lelaki itu tidak berani menyebutkannya lagi, hanya sepasang mata pencuri, yang terus berputar, bertanya-tanya apa yang harus dipikirkan. Sesuatu yang sulit diatur. Dengan mendengus dingin, dia menatapnya dengan ganas, dan Kaisar Iblis memandangi semua orang lagi. Semua orang dapat yakin bahwa kami sepenuhnya percaya diri dalam tindakan kami. Menurut intelijen dari kuil utama, Baili Jingwei akan berurusan dengan Shizu kali ini. Sebagian ahli pedang ahli telah dikirim untuk memimpin kuda ke pedalaman Shizu. Dan bagian lainnya adalah untuk bertemu di perbatasan, di dalam dan di luar. Pada saat ini, Zhongzhou sudah tidak memiliki master untuk duduk. Dengan kekuatan kami telah memenangkan ibu kota kekaisaran, lebih dari cukup, tidak perlu khawatir tentang apapun. Iblis akan menang, iblis harus menang, iblis harus menang, ... Setan bintang menjerit, dan kerumunan sekali lagi bersemangat, dan langit menjerit, dan semangat juang naik ke ekstrim. Dibandingkan dengan keheningan sebelumnya, itu hanya dua lawan yang ekstrim. Setelah orang-orang berteriak lebih dari selusin kali, utusan iblis itu melambai dengan keras, pergi. Mengaum. Setelah teriakan lain, kerumunan sekali lagi menjadi tenang, dan ketika burung hantu elang bergabung ke dalam malam, bergegas maju, sangat aneh. Boom. Setengah jam kemudian, di depan ibu kota kekaisaran yang damai, tiba-tiba terdengar suara, dan gerbang kota besar itu langsung pecah berkeping-keping. Seorang tokoh mengenakan jubah hitam menembus ke arah kota kekaisaran. Para penjaga kota yang sedang berpatroli terkejut ketika mereka mendengar gerakan seperti itu, dan bergegas untuk berhenti. Tetapi jubah hitam ini semuanya penuh sesak, dan para tuannya seperti awan, tetapi ada hampir 10.000 tuan Guiyuan, dan ribuan puncak Guiyuan. Dengan kekuatan tempur yang begitu mengerikan, penjaga kerajaan sepanjang masa pengawal kota, yang sangat dihormati sepanjang hari, terkejut karena terkejut. Di mana kita bisa menghadapinya? Hanya sesaat kemudian, itu berantakan dan menjerit dan menjerit. Pada saat yang sama, banyak kota penting, pusat militer, pusat transportasi, pusat komersial, del dari Sword Star juga pecah berturut-turut. Dalam sekejap, sistem komando seluruh kekaisaran berada di ambang kelumpuhan, dan tidak ada cara untuk mencari bantuan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir bahwa dalam 3 hari, bintang pedang akan benar-benar selesai dan dibagi menjadi puluhan pasukan kecil. Kekaisaran yang sangat kuat seperti matahari dan langit runtuh dalam sekejap, tapi itu bukan kejutan. Penembak menembak kuda terlebih dahulu, dan pencuri menangkap raja terlebih dahulu. Murid-murid iblis mendengarkan perintah, dan pangeran dan bangsawan akan membunuh Xiang Liangchen tanpa pengampunan. Jika mereka menghancurkan garis hidup mereka, mereka tidak akan memiliki serangan balik. Di bawah angin kencang yang ganas, setan bintang berjubah melawan angin dan berjalan menuju kota kekaisaran sampai ke kota kekaisaran, tampak kejam dan acuh tak acuh. Dari waktu ke waktu, ia juga mengarahkan murid-muridnya untuk menerobos ke dalam rumah-rumah bertingkat tinggi dari bintang-bintang pedang dan membunuh mereka. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah karakter dari garis perintah bintang pedang, dan jika seseorang melarikan diri, dia akan membawa bala bantuan. Karena itu, ketika pergi ke kota kekaisaran dan mengalahkan semua bangsawan dan bangsawan keluarga kerajaan, tidak ada menteri berat di pemerintah pusat yang bisa tinggal. Jadi, pembantaian dimulai, disertai dengan teriakan dan teriakan, satu demi satu terdengar keras, di halaman gerbang tinggi, darah berceceran, berkabung di mana-mana. Dan wajah kehidupan ditutupi dengan arang. Semua orang masuk, mata mereka merah padam, dan tidak ada yang lain selain membunuh di mata mereka. Bahkan anak-anak berusia 5 atau 6 tahun tidak memiliki niat untuk melepaskan, dan tangan mulai jatuh, kepala jatuh ke tanah, dan kehidupan berakhir. Mereka adalah penjahat sekarang, jadi mereka harus melakukan hal yang jahat. Mereka tidak bisa menakuti semua orang dengan cara brutal dalam waktu singkat, mereka tidak bisa memenangkan dunia ini. Meskipun kekerasan tidak populer, tidak dapat dipungkiri bahwa itu adalah cara terbaik dalam waktu singkat. Tidak ada yang berani melawan di bawah kekerasan paling brutal. Di telinga, Qi dan Qi berduka, dan mereka semua melihat api, dan seluruh kaisar langsung berubah menjadi neraka Shuro. Wu Randong melihat semua ini, mengangkat pipinya sedikit, dan menunjukkan senyum santai, tetapi segera, dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Oh, betapa bagusnya ini. Sangat disayangkan. Hanya aku hibur dirimu sendiri. Boom. Namun, pada saat ini, ketika kata-katanya baru saja jatuh, momentum yang kuat tiba-tiba menyapu langit. Dao tampaknya mampu menembus mata orang buta itu dengan guntur dan meledak langit. Desis, tidak bisa menahan nafas, orang-orang dari seluruh kaisar tidak bisa tidak bernapas bersama ketakutan. Master pedang, pada saat ini, orang-orang masih harus menunggu reaksi. Pedang es yang dingin telah jatuh setajam hujan musim semi. Mereka terbang ke para murid Heavenly Demon Hall. Tempat yang mereka lewati adalah kabut berdarah, meledak setelah satu sama lain. Ayo dengan teriakan jalan, anggota badan yang patah tersebar di mana-mana.
Istana Setan Langit, kamu akhirnya ada di sini. Sosok yang acuh tak acuh perlahan-lahan jatuh di atas kepala semua orang, matanya dingin dan tidak beku, dan tidak ada jejak emosi. Bahkan suara yang jernih dan halus juga memiliki perasaan dingin. Murid-murid tidak bisa berhenti menyusut, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Leng Yu Sword King, Bai Li Yuyu. Tuan Xingxi. Pihak lain memiliki Raja Pedang yang duduk di kota. Aku ingin tahu apakah kelima pangeran telah tiba? Segera setelah itu, semua orang segera meminta bantuan kepada Wu Randong. Tetapi mata Wu Randong juga kagum, dan kemudian dia mengertakkan giginya dengan keras, berbalik dan berteriak, tarik. Sekarang mau melihat ke belakang? Tidak semudah itu, hehehe. Namun, ketika mereka hendak berbalik dan melarikan diri dari tempat ini, ada tawa jahat lain yang menyebar ke telinga semua orang. Segera setelah itu, tim prajurit elit segera memblokir gerbang kota dan ikan masuk. Orang yang berjalan di garis depan adalah Perdana Menteri dan garis lintang dan bujur. Meliriknya, Bai Li Jingwei terkekeh dan berkata, ini adalah utusan bintang 3 utusan iblis di Heavenly Demon Hall, hahaha, maaf, trik yang sama tidak berguna bagiku. Halaman belakang terbakar, dan Anda mengambil kesempatan untuk mengembangkan kekuatan sebesar itu. Saya tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Ada apa? Bukankah raja-raja menyerang Shizu, dan masih ada satu yang tersisa di sini? Mengernyit sedikit, Wu Randong meliriknya dalam-dalam, tetapi kemudian dia terkekeh dan berkata, kamu tetap di sini? Apa gunanya seorang raja pedang di tubuh kita? Kita tidak hanya kerusuhan di sisi kota kekaisaran. Bahkan jika kita gagal di sini dan berhasil di tempat lain, bintang pedangmu juga akan lumpuh. Apa yang akan terjadi pada saat itu? Aku khawatir bukan itu yang kau harapkan. Masuklah. Dengan semburan tawa, Bai Li Jingwei mengangguk, militer, komersial, dan transportasi Jiansing semuanya lumpuh. Memang agak merepotkan. Mungkin Anda akan memiliki ngengat lain yang keluar. Tapi bagaimana Anda tahu, beberapa tempat lain kerusuhan belum siap? Kelopak matanya bergetar, dan Wu Randong memberinya pandangan terkejut. Perdana Menteri Senior, tugas kecil selesai, kembali untuk melaporkan. Pada saat ini, sosok kurus Wu Randong di sampingnya, melangkah maju, berjalan keluar ke Bai Li Jingwei dan membungkuk. Tanpa sadar, Wu Randong sangat terkejut. Apakah kamu? Ya, utusan bintang. Aku sudah berkultivasi olehmu selama bertahun-tahun, dan juga menjadikanku wakil, tapi aku Perdana Menteri. Maaf, sambil membungkuk, pria itu tersenyum sedikit. Kelopak mata Wu Randong berkedut dan dia mengertakkan giginya, tetapi Bai Li Jingwei tertawa keras. Apakah Anda benar-benar menemukan kekuatan Anda pada fase ini? Fase ini telah lama diketahui, dan telah enggan menunggu, hanya menunggu saya mata-mata itu berada di puncak Istana Iblis Surgawi Anda. Tetapi saya harus mengatakan bahwa organisasi Istana Iblis Surgawi memang ketat. Setelah bertahun-tahun, mata-mata saya telah menjadi utusan wakil bintang. Saya merasa bahwa saya pada akhirnya dan sulit untuk dipromosikan. Jadi saya tidak perlu menunggu, saya bisa melakukannya. Beberapa kerusuhan Anda telah disiapkan oleh Perdana Menteri, dan mereka semua dijaga oleh Raja Pedang. Sebaliknya, saya mengirim untuk menyerang para pemimpin dari 4 negara, bukan Raja Pedang. Berita adalah berita palsu yang saya lepaskan, Anda tertipu. Petik 2. Chapter 1154, Dading. 100 mil. Setelah menggertakkan giginya dengan keras, Wu Randong meraung, melambaikan tangannya dengan keras, dan berteriak. Para murid Balai Setan Surgawi mendengarkan perintah dan membunuhku. Ya. Dengan teriakan nyaring, semua orang tidak takut sama sekali, melindungi sosok utusan bintang, dan dengan ganas membunuh ke sisi Bai Li Jingwei, mencoba menyoroti pengepungan. Namun, karena orang lain sudah siap, bagaimana mereka bisa memberi Anda kesempatan untuk lolos? Terdengar tawa di sudut mulut Bai Li Jingwei, dan dia mundur 2 langkah sedikit, mengangkat tangannya dan melambaikan tangan dengan lembut. Dan para prajurit yang sudah bersiap di belakangnya bergegas maju serentak, membuat kerusuhan pada peluang-peluang ini. Semua preman tersapu. Tiba-tiba, berteriak untuk membunuh Zentian, berteriak pada Xiaohan, hanya saja kali ini, itu bukan pembantaian sepihak, tetapi pendekar pedang dan tentara saling berhadapan, bertarung bersama. Di mata semua orang, ada niat membunuh tanpa akhir, dan di mata, hanya musuh. Pokoknya, para murid yang berpartisipasi dalam kerusuhan kali ini juga adalah prajurit yang kuat, bukan vegetarian. Bahkan jika kekuatannya lemah, prajurit bintang pedang ingin membunuh mereka sekaligus, itu tidak mudah. Sangat disayangkan bahwa ada juga ahli pedang ahli di sisi bintang pedang. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan pengalaman rumah-rumah pedang dari Bai Li Yuyu. Ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan sisi Istana Iblis Surgawi jatuh untuk sesaat. Seolah-olah itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, itu hanya bisa meraung dan membiarkan orang dibantai. Tuan Xing, di mana kelima pangeran saya? Sisi lain memiliki Raja Pedang untuk membantu kami tidak tahan. Tuan Xing, tolong minta Raja untuk membantunya, kenapa kamu tidak melihat Raja? Master Bintang.
Di mana Raja Dharma yang bisa bersaing dengan Raja Pedang Zongzu? Mengapa dia masih belum muncul sekarang, dan Tuan Balai, Mendengarkan ratapan menyedihkan saudara-saudara di telinganya, wajah Wu Randong dingin, tetapi dia menutup matanya tanpa daya dan tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya bagi saya bahwa Zuo Fan menghiburnya sebelum dia berpisah, kali ini, Anda akan dirugikan. Bagaimana dengan sedikit keluhan? Selama aku bisa membiarkan bintang pedang jatuh, aku tidak peduli bahkan jika itu adalah anak terlantar. Berpikir demikian, mata Wu Randong harus meraung, tubuhnya penuh momentum, tiba-tiba bergegas menuju pihak lain, secara pribadi memimpin dalam pertempuran, tidak takut mati. Yang aku ingin hidup, menunjuk sosok gila Wu Randong, Baili Jingwei diam-diam membuat suara, dan kemudian melirik ke sekeliling, dan ada juga keraguan di matanya, ya. Baik Tuan Istana Iblis maupun 5 Raja Dharma tidak muncul. Di sisi lain, di samping ibu kota kekaisaran, banyak kota penting di kekaisaran Bintang Pedang telah mengalami kerusuhan hebat. Namun, tidak seperti 100 tahun yang lalu, kerusuhan ini segera dipadamkan oleh tentara Bintang Pedang yang dipersiapkan dengan baik, dan hanya butuh 3 hari paling banyak untuk dihancurkan. Semua penjahat, orang mati, orang yang terluka, yang ditangkap dan ditangkap, dengan sedikit bahaya besar, dengan cepat musnah. Pada akhirnya, seluruh kekuatan bawah tanah dari Bintang Pedang itu hampir musnah. Bahkan para murid yang melakukan mata-mata intelijen dan tidak berpartisipasi dalam kerusuhan dengan cepat ditangkap karena mereka menjual denda. Semua jaring gelap Heavenly Demon Palace di Zongzu lenyap dalam sekejap mata, dan tidak ada yang terlewatkan. 7 hari kemudian, orang yang adalah wakil utusan bintang dari Istana Iblis Surgawi membungkuk di Istana Kekaisaran Ibu Kota Kekaisaran, dan dia berkata, Yang Mulia Kijun. Tuan Perdana Menteri, menurut bintang kecil, Bintang Pedang tidak lagi memiliki sisa-sisa Istana Iblis Surgawi. Tolong tunjukkan keagunganmu dan Yang Mulia Perdana Menteri. Jingwei, kali ini, bagian dalam kekaisaran stabil. Menatap Baili Jingwei di dekatnya, Kaisar Baili Jingwei sedikit mengangguk dalam 100 tahun terakhir. Api di dalam Bintang Pedang telah meningkat di seluruh, dan mereka semua berada di belakang Istana Iblis. Mulai sekarang, kekaisaran ini akan dipersatukan lagi. Ya. Bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh mereka yang melihat jahitan 100 tahun yang lalu akhirnya benar-benar dihilangkan hanya dalam beberapa hari. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka benar-benar musnah, mereka juga akan dapat melarikan diri. Meskipun Istana Iblis Surgawi adalah rahasia, dan utusan wakil bintang tahu kurang dari setengahnya, tetapi setelah waktu ini strategi menarik ular keluar dari lubang. Ditambah informasi utusan wakil bintang, sisa kejahatan Iblis Surgawi dalam rahasia kekaisaran pada dasarnya dihapus dalam 9 atau 10. Nafas panjang berhembus, dan ratusan mil garis lintang dan bujur juga penuh kegembiraan. Dengan cara ini, kekaisaran stabil kembali. Dan Perdana Menteri tidak perlu khawatir tentang penggunaan pasukan setiap saat. Sekarang kamu bisa sepenuhnya eksternal. Dengan sedikit seringai, dia menganggukkan kepalanya, dan Baili Jingxi juga jauh lebih mudah. Setelah 100 tahun khawatir, saya akhirnya merasa lega. Sekarang, tunggu saja kabar dari Shizu, hehehe. Seharusnya tidak ada kerusakan di sana. Mari kita bicarakan ini dulu. Sedikit mengangguk, Baili Jingwei melihat kembali ke sepasang utusan bintang. Apakah identitas kurir bintang iblis hari itu jelas? Siapa itu? Sambil membungkuk, Duta Besar Bintang itu dengan hormat berkata, Perdana Menteri Senior Cheng, dalam beberapa hari, bawahannya telah memeriksa identitasnya. Dia adalah putra kedua dari Kamar Dagang Haichuan, dan Wu Randong juga. Itu benar-benar dia. Matanya sedikit menyipit, dan ratusan mil garis lintang dan bujur tidak bisa menahan ejekan. Api menyala, angin musim semi bertiup lagi. 100 tahun yang lalu, bintang pedang itu dalam kekacauan. Saya kira itu adalah sisa-sisa Kamar Dagang Haichuan yang membuat gelombang. Karena hanya mereka yang berkumpul fondasi saat ini dapat menciptakan momentum besar dalam sekejap. Sekarang, pada pandangan pertama, itu benar-benar seperti itu. Sekali lagi bersandar dan berdoa, wakil utusan itu memuji Perdana Menteri luar biasa dan mengagumi. Namun, karena Heavenly Demon Hall adalah identitas tersembunyi dari Kamar Dagang Haichuan. Mengapa dia hanya Kaisar Setan Bintang, bukan Master Heavenly Demon Hall? Mengabaikan kentut kudanya, Baili Jingwei meliriknya dengan juling dan mendengus, Lord of Heavenly Demon Palace. Ada 5 raja utama, sudahkah identitas 2 utusan lainnya ditemukan? Agak stagnan, pasangan utusan bintang tidak bisa membantu tetapi membingungkan beberapa kata, Master Senior Ki. Master dari Heavenly Demon Palace adalah misterius, dan 5 pangeran utama jarang muncul. Di antara 3 utusan setan utama, 2 utusan-utusan setan lainnya juga sangat rahasia. Juga sangat jarang untuk menghubunginya. Hanya pembawa pesan bintang ini juga rahasia, tetapi secara relatif, semua orang lebih mengenalnya.
Banyak misi di kuil, lebih dari 90% di antaranya berada di bawah tanggung jawabnya sendiri, dan ia juga mengendalikan para murid Sanzu. Ia memiliki kekuatan besar, Jadi apa? Jadi selain dari Star Demon Emperor, tidak ada seorang pun di Heavenly Demon Hall yang tahu identitas 8 orang lainnya. Sambil berpikir sejenak, Bailey Jingwei memiliki mata tertentu dan berteriak, "Pergi, lihat putra kedua ini. Lihatlah master di atas kamar dagang Haichuan, di mana yang ilahi?" Hah, sambil mengocok lengan bajunya, garis bujur dan garis lintang bele meninggalkan langkah demi langkah, setelah wakil utusan bintang membungkuk kepada kaisar dan mengepalkan tinjunya. Dia dengan cepat mengikuti. Segera, keduanya sampai ke ruang bawah tanah yang gelap, melewati lapisan blokade, dan sampai ke ruangan gelap. Sementara di sana, Wu Randong disegel sebagai meditator, duduk dengan tenang di atas tikar jerami, menutup matanya dan mengangkat pikirannya, wajahnya tenang dan tenang. "Papa, hahaha." Putra kedua benar-benar tenang sekarang. Sepertinya dalam 100 tahun terakhir, pengalaman menjadi seorang kaisar iblis di Heavenly Demon Palace telah membuatmu banyak dewasa. Tepuk tangan meriah terdengar, Bailey Jingwei tertawa. Mengangguk dan memuji, hanya saja kebenarannya adalah bahwa istana iblis dulunya adalah kamar dagang Haichuan. Bagaimana mungkin kedua putranya memberikan industri sebesar itu kepada orang luar, alih-alih bekerja paruh waktu? Membuka matanya perlahan, Wu Randong meliriknya dengan miring dan berkata sambil mencibir, "Atasan, orang yang telah mampu sejak zaman kuno tinggal di sini, saya bukan bahan ini. Secara alami membiarkan orang saleh dapat melakukannya. Dan, syukurlah, jika tidak, itu menyakitkan semua orang lagi sekarang." "Apa maksudmu dengan ini?" Menatapnya dengan cermat, Bai Jingwei bertanya. Sudut-sudut mulutnya melintasi lengkungan jahat, dan Wu Randong berkata dengan tenang, "Kali ini aula utama ditutup, ribuan pesanan, biarkan aku tetap tenang." Dan kemudian rencanakan ketika dia keluar. "Akibatnya, aku cemas, aku bisa memanfaatkannya pada pandangan pertama, atau saya tidak stabil, dan saya mengambil inisiatif untuk melakukannya. Sebagai hasilnya, saya benar-benar menghancurkan pasukan Zongzu yang telah susah payah beroperasi selama bertahun-tahun. Meskipun hati saya sakit, saya juga senang. Untungnya, saya bukan penguasa istana, kalau tidak saya tidak hanya menghancurkan pasukan Zongzu, tetapi seluruh istana iblis. Anda mengatakan kepada saya, apakah Anda hampir menyakiti semua orang? Hahaha. Tidak heran kali ini hanya orang-orang utusan bintang yang mulai bekerja, dan tidak ada tindakan di tempat lain. Itu ternyata tindakan yang tidak sah." Wakil bintang utusan mengangguk dan memikirkan semuanya. Tapi Bailey Jingwei menatap Wu Randong dengan dalam, matanya menyipit, dan dia tersenyum dingin. "Apakah kamu pikir aku akan percaya padamu? Kamu bisa mengatakan yang sebenarnya? Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Aku hanya menyesali dorongan hatiku, tapi aku tidak melaporkan apapun kepadamu. Kamu bisa melupakan apa yang aku katakan, dan tebak pertanyaan di hatimu, hahaha." "Wu Randong, kamu telah menjadi licik, tidak seperti putra kedua impulsif sebelumnya." Menatapnya dengan erat. Bailey Jingwei tersenyum dingin, dan tiba-tiba berkata, "Siapa master dari istana iblis surgawi, dan 5 Fir'aun?" Diam-diam, Wu Randong memarahi mulutnya dengan jijik. Setelah melihatnya, wakil bintang segera marah dan segera melangkah maju untuk menunjukkan kualitas dasar kaki anjing itu, menyiksa tuannya dan memaksanya untuk mengaku. Namun, begitu dia berjalan, dia diangkat oleh Bailey Jingwei dan ditahan. "Aku tidak pernah menggunakan kekerasan untuk memaksakan pengakuan, karena aku tidak berpikir ada banyak hal nyata tentang apa yang kamu paksa keluar." Ada sedikit kelicikan di sudut mulut. Dan 100 mil garis lintang dan bujur berbisik, "Kemarilah, panggilan pengadilan." 10 hari kemudian, putra kedua kamar dagang asli Haichuan, hari ini iblis bintang istana setan, Wu Randong. Eksekusi publik, tunduk pada hukuman tiang surgawi, biarkan 5 negara semua orang tahu. Dengan mengerutkan kening, Wu Randong memberinya tatapan aneh dan tersenyum dengan jijik. "Apakah kamu membuatku takut? Ini bukan untuk menakuti kamu. Hanya untuk membiarkan tuanmu tuan keluar untuk saya. Majikanku di istana berwawasan jauh ke depan, tegas dan teguh, dan tidak akan datang karena kehilangan kecil." Mengetahui jebakan, senyum acuh tak acuh, Wu Randong tidak berkomitmen. Pandangan yang dalam padanya, mil dan garis lintang dari ratusan mil juga menunjukkan cahaya yang aneh. "Saya tahu bahwa perangkap yang dipahami dengan baik dapat dilihat oleh orang-orang dengan penglihatan. Tapi ada perangkap, saya takut dia ingin bersembunyi dan bersembunyi tidak hilang." "Apa?" Kata-kata yang luar biasa. Dengan senyum dingin, Bailey Jingwei berkata dengan enteng, "Kuil setan surgawi dikembangkan atas dasar kamar dagang Haichuan. Artinya, ada banyak orang tua di kamar dagang. Anda menyerahkannya atas sejumlah besar properti keluarga, Anda dalam kesulitan. Jika dia tidak menyelamatkan, dia akan dipisahkan dari Jerman. Bisakah dia tetap menjadi penguasa istana? Jadi dia harus datang,
dan dia harus datang jika dia tidak datang. Orang-orang di kamar dagang saya adalah orang-orang yang masuk akal. Mereka tahu berapa banyak mereka. Sama seperti itu, saya menyaksikan eksekusi keluarga saya, dan juga sekelompok penatua menstabilkan saya. Kemudian, mata Wu Randong sedikit merah, dan dia sepertinya memikirkannya lagi. Gambaran waktu yang menyedihkan, mereka tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu untukmu, Tuan Raja Iblis Istana adalah orang luar. Bisakah mereka masih berpikiran sama? Mengabaikan mulutnya dengan menghina, Bai Li Jingwei berbicara, singkatnya, tidak peduli orang seperti apa Tuan Iblis Istana Iblis Surgawi itu. 10 hari kemudian, saya akan membiarkan dia muncul, hahaha. Petik 2. Chapter 1155, Closure. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Wu Randong mengepalkan tinjunya dengan erat, mengepalkan giginya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, mata merah telah menjual kemarahan di dalam hatinya. Melihat adegan ini, sudut mulut Bai Li Jingwei meringkuk memperlihatkan senyum acak. Pada saat ini, langkah kaki yang tergesa-gesa datang tiba-tiba, dan seorang pengawal datang ke Bai Li Jingwei, membungkuk, dan memberikan 4 selip batu giok, Perdana Menteri Senior. Laporan perang dari Shizu telah sepenuhnya diambil. Turun, hanya prajurit-prajurit yang terpencar, Yu Yong yang melarikan diri, dan semua Raja Pedang mengirim orang untuk menangkap mereka. Tetapi secara umum, keempat negara bagian telah ditetapkan. Benarkah? Sebelum saya melihatnya, Bai Li Jingwei buru-buru mengambil giok-giok, memandang mereka satu persatu, dan kemudian tidak bisa menahan tawa keras-keras, hahaha. Dunia diselesaikan, keinginan panjang bintang pedang saya untuk menyatukan Wuzu akhirnya tercapai. Selanjutnya, ada 2 faktor kerusuhan terakhir, cukup singkirkan dan dengarkan. Dengan mulut ternganga, Bai Li Jingwei berjalan keluar dengan sangat antusias dan berteriak, panggilan pengadilan akan berlanjut, dan semua pahlawan akan dikembalikan ke Kaisar. Yang mulia akan membahas pahala dan penghargaan. Haha, ya, sambil membungkuk, pria itu juga penuh sukacita dan segera memesan. Wakil bintang akhirnya menyipit ke wajah Wu Randong yang secara bertahap tenggelam, mencibir, menyentuh, dan menutup pintu penjara besi yang berat, dan kemudian berangsur-angsur pergi dengan mudah. Hanya di sel dingin ini, Wu Randong sendirian. Namun, di kedalaman ruang bawah tanah ini, ketika tidak ada lagi suara, bibir Wu Randong tidak bisa berhenti bergetar, bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Istana benar-benar mesin ajaib. Selama bertahun-tahun, saya telah berlatih menahan diri. Hukum, teknik memanipulasi wajah dengan bebas. Kalau tidak, di depan Bai Li Jingwei, aku akan tertawa kegirangan, hahaha. Mengatakan itu, wajah Wu Randong berkedut, dan dia tidak bisa menahan tawa keras, tetapi tawa itu seperti suara elang malam, menusuk dan menjerit. Yang membuat orang merasa dingin dan punggungnya dingin. Seolah hantu menangis dan menangis, siapa yang akan menyeretnya ke neraka? 3 hari kemudian, di Akademi Suanglong di Shizu, Liu Mubai, Raja Piano dan Pedang, duduk di pavilion Tongtian. Suara piano di tangannya merdu dan lembut, dan di sekitar balok selama 3 hari, nada setelahnya tidak signifikan, sangat indah. Tetapi pada saat ini, suara keras dan kacau tiba-tiba terdengar, dan nada piano terganggu dalam sekejap. Tangan Qin Sejian, Wang Fuqin, juga stagnan, berhenti dan dihembuskan. Vulgar, sial, menggelengkan kepalanya tak berdaya, Raja Qin Sejian memandang ke depan, tetapi melihat Luo Yunxiang dengan Li Jingtian menunggu beberapa persembahan besar dan 3 tebal. Dan mendatanginya sedikit, memberi hormat keluarga Luo kami sekarang memblokir seluruh Shizu, mengejar bunuh para penjahat yang melarikan diri itu, aku tidak tahu saat ini. Raja Qin Sejian mengundang saya untuk menunggu, mengapa? Sedikit tenggelam dalam pikirannya, Qin Sejian Wang memberi mereka pandangan yang dalam, tetapi berkata dengan tak berdaya, layak menjadi keluarga militer, tidak sejalan dengan saya. Suara piano yang bagus semuanya terganggu oleh Anda. Sambil mengerutkan kening, semua orang saling memandang, tidak tahu mengapa. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada musuh? Bahkan jika mereka tidak benar-benar dibunuh, mereka tidak akan diizinkan untuk melarikan diri dari Shizu. Tenang, keluarga Luo kita terkenal karena strategi militernya. Dan mahir dalam segala hal. Para prajurit yang tersebar itu berani, bagaimana kita bisa lepas dari telapak tangan kita? Qin Sejian Wang, kamu dapat yakin. Dia tersenyum, sedikit mengangguk, Qin Sejian Wang juga lega. Dengan kilatan cahaya di tangannya, dia mengeluarkan batu giok dan menyerahkannya kepada mereka. Bai Li Cheng dikabarkan bahwa para pahlawan perang ini diundang untuk bergabung dengan Kaisar. Keluarga Luo Anda akan bekerja sama dengan kami saat ini dalam dan luar bekerja sama. Aksinya sangat halus, sebagai pahala pertama, pergi dengan raja ini. Jadi, Bai Li Jingwei akan melepaskan lautan awan? Tiba-tiba, Luo Yunxiang buru-buru menatap Yu Jian, matanya menunjukkan cahaya harapan. Mengangguk dengan acuh tak acuh,
Qin Sejian Wang tersenyum sedikit, membelai tangannya dengan lembut, dan mengedarkan suara merdu lagi. Pada saat yang sama, Beiming Haimingzung, Bai Li Yuyun memanggil sekelompok pejabat tinggi ke Aula Patriark, melirik ke bawah, dan terbatuk-batuk. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Tolong laporkan dulu. Dalam beberapa hari terakhir, Sekte Haiyang kami bergabung dengan 3 juta tentara yang dibawa oleh 3 Raja Pedang. Dan kemudian bergabung dengan 10.000 tentara Zongzu dan menyapu Beizu dalam sekejap. Tanpa pemimpin Sekte Haiming, 3 lainnya hanya tentara yang tersebar, lalat tanpa kepala yang berani kami dibantai. Namun, banyak orang takut untuk bersembunyi, dan mereka benar-benar bersembunyi, dan kami tidak dapat menemukannya. Sekarang, kami sedang mencari sisa-sisa pelarian ini dalam skala besar, dan kami harus buru-buru membunuh mereka tanpa meninggalkan masalah bagi kekaisaran. Berdiri terlebih dahulu, wajahnya penuh nafsu, berjalan Yun bersandar di dadanya dan berkata, hanya saja Ouyang Changqing dan keempat janggut keras Suefeng belum ditemukan. Tapi ini sedikit kesulitan. Lagi pula, ini 2. Tuan Lu Jian, perlahan-lahan melambaikan tangannya, Bai Li Yuyun menyeringai, ragu-ragu, hehehe. Lupakan, biarkan mereka mengesampingkan dulu. Bagaimana dengan ahli pendekar pedang? Sekarang seluruh Beizu adalah dunia kita, mereka berani keluar dan melompat tak? Waspadalah terhadap dikelilingi dan ditekan seperti sebelumnya. Ya, bahkan Jianzun yang tak terkalahkan dikepung oleh musuh, dan mereka berada dalam situasi yang mengerikan. Mereka 2 komandan Raja Pedang, komandan tongkat cahaya, apa masalahnya, hahaha. Dia berjalan di atas awan dan tertawa, tetapi ketika dia melihat mata dingin Bai Li Yuyun, dia mandek dan merasa bodoh. Menatapnya dengan sengit, Bai Li Yuyun berseru dengan sungguh-sungguh, Sekte Bu, Anda sekarang adalah Menteri Besar Kekaisaran, bukan lagi orang Beizu, leluhur adalah Dewa Bintang Pedang kita. Anda berani bercanda dengannya? Tidak, Lord Sword King kamu. Aku baru saja mengatakan cara untuk berurusan dengan Tuan Dua Arah itu, tanpa memetakan leluhur, tetapi kamu. Tuan Pedang Raja, aku salah. Tolong lepaskan aku seumur hidup. Sambil menggelengkan wajahnya, dia menangis ketika dia berjalan di Yundeng, berduka dan dikutuk pada saat yang bersamaan. Nenekmu adalah beruang. Itu jelas kepalamu. Ketika kau melihat kembali 100 tahun yang lalu, sekarang kau menyalahkan Lao Su. Bukankah ini yang kau tetapkan untuk Lao Su? Itu benar, ini yang berikutnya. Dengan senyum dingin di hatinya, Bai Li Yuyun menyinari matanya yang halus dan melambaikan tangannya, lupakan pelanggaran pertama Anda, raja ini tidak akan peduli tentang itu. Tetapi perhatikanlah di masa depan, para leluhur tidak dapat dihina. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Jianwang atas hidupnya. Dengan mulut mengempis, Walking Yun mengambil 2 napas sebelum menjadi tenang. Melihatnya seperti ini, Bai Li Yuyun mengangguk dengan puas, dan kemudian mengambil giok-giok di tangannya dan menyerahkannya. Bai Li Cheng mengirim pesan. Semua orang kembali ke Kaisar untuk membahas pahala dan penghargaan, dan Wang baik siang. Raja Beizu, itu akan segera terwujud, hahaha. Selamat. Tubuh tidak bisa membantu gemetar, berjalan jantung Yun tiba-tiba bersemangat, mata penuh dengan kemuliaan aneh, tetapi melihat mata menakutkan Bai Li Yuyun, tiba-tiba mengerti segalanya. Neneknya, tidak heran anak ini mengatur dirinya, ternyata dia mengingini kekuatan Raja Utara saya. Tuan Jianwang, kamu tertawa. Langkah kemampuan Bumu untuk mencapai ini sepenuhnya adalah alasan untuk bantuan orang dewasa, dan aku tidak akan pernah berani melupakannya. Bahkan jika Raja Beizu akan dimeteraikan di masa depan, aku pasti akan menjadi pemimpin raja. Aduh, Tuan Bu dipersilakan. Dengan lembut melambaikan tangannya, Bai Li Yuyun tersenyum aneh. Raja Beizu ini adalah pejabat besar di Fengjiang, dan dia pasti akan memiliki suara yang kuat di Bintang Pedang di masa depan. Mengontrol Raja Beizu di tangannya, posisinya di Bintang Pedang akan naik dan naik. Jadi hanya 100 mil Yuyun mengambil keuntungan dari anak ini sebelum terbang ke langit dan memukul. Jangan melihat Anda dipromosikan, tetapi saya akan menemukan cara untuk membuat Anda mati tanpa penguburan, tetapi itu sangat mudah. Untuk memahami apa yang dia maksud, untuk menghindari lebih banyak cabang, berjalan di awan segera ungkapkan hatimu, yang membuat Bai Li Yuyun puas. Bagaimana dengan lelaki tua Ji Ujin? Aku tidak tahu, aku belum melihatnya dalam beberapa hari terakhir. Bai Li Yuyun hanya bertanya, dan berjalan di awan untuk segera menjawab, seperti pesek. Pada saat ini, dengan hembusan anggur yang kuat datang, Jiu Jianxian memeluk sebotol penuh sake, dan mendatangi mereka dengan cegukan. Hidung selubung terlihat lebih merah, hei. Lelaki tua itu baru saja membalik gudang anggur Haiming Zongzong dan menemukan bahwa ada anggur yang enak di daerah dingin Beizu, anggur es dan salju ini memiliki pintu masuk yang halus. Hati yang sejuk, dan hati yang bahagia. Anda harus mencobanya juga, tetapi Anda tidak boleh mencoba terlalu banyak, dan orang tua itu hanya menemukan 30 altar.
Ada 30 altar, jangan biarkan orang lain merasakan terlalu banyak. Kau maniak anggur. Mengabaikan mulutnya dengan menghina, Bai Li Yuyun melambaikan tangannya dengan tidak sabar, mengerutkan kening, Ji Ujian immortal. Perdana Menteri memanggil kita kembali ke Kaisar untuk dihadiahi oleh Kaisar, siap untuk pergi. Apa, kembali sekarang? Pria tua itu belum mencicipi banyak anggur terkenal di negeri Northland ini. Mengapa kamu tidak pergi dulu? Aku akan merasakan beberapa hari lagi. Cepat, jangan ketinggalan hal besar. Alisnya berkerut, dan dia meliriknya dengan tajam. Bai Li Yuyun akhirnya mendesaknya untuk pergi dengan mereka yang tidak bisa menunggu. Ayo pergi dulu, pemabuk tua ini seperti ini. Sampai ketemu lagi. Melambaikan tangannya ke punggung orang-orang, Ji Ujinxian tersenyum seperti anak kecil, dan sampai semua orang menghilang. Wajahnya yang sedikit mabuk tiba-tiba menjadi sadar dan menjadi sangat sadar, dan berteriak, ayo men, orang tua itu ingin membuat pasukan. Pada saat yang sama, Dongzu dan Nanzu juga menerima briefing batu giok dari Bai Li Jingwei. Sangguan Feiyun mengetahui bahwa raja akan segera disegel, dan juga bersemangat untuk bergegas ke Kaisar Bintang Pedang. Dan King Sheng sangat sopan. Setelah mengirim semua pahlawan penggerebekan di Nanzu, dia mengeluarkan perintah seluruh pasukan seperti Ji Ujinxian. Saya tidak tahu obat apa yang dijual di labu. Tetapi sudah pasti bahwa setelah 3 hari dari seluruh pasukan, ketika mereka mencapai ibu kota kekaisaran, mereka harus 3 hari lebih lambat dari yang lain. Di sisi lain, dalam badai salju, seorang pria dengan kain putih di kepalanya sedang duduk di tempat tidur es yang dingin, bermeditasi dengan tenang, dengan pedang hitam berdiri di depannya. Di bawah sinar matahari, itu terlihat aneh dan jahat.